Bagaimana jadinya jika seorang pengusaha muda terperangkap dalam pesugihan gelap demi kekayaan dan hidupnya berubah drastis? Aditya, yang tergoda oleh janji Kiai Abdul Rahman, harus menghadapi konsekuensi mengerikan dari perjanjian itu. Sementara istrinya, Rina, berjuang untuk menyelamatkannya. Setelah melalui konfrontasi dengan kekuatan gaib dan mengorbankan banyak hal, mereka akhirnya menemukan jalan menuju penyembuhan dan membangun kembali hidup mereka dengan cinta dan kejujuran. Suasana malam di Jakarta terasa panas meski udara di luar mulai meredup. Terik matahari yang menyengat sepanjang hari kini berubah menjadi angin lembab yang berhembus perlahan di antara gedung-gedung tinggi. Di salah satu ruang tamu rumah mewah yang berdiri kokoh di pinggir kota, Aditya duduk di kursi kulit hitam, menatap kosong keluar jendela kaca besar yang menghadap jalan raya yang sibuk. Aditya, seorang pengusaha muda yang baru saja meraih kesuksesan dalam dunia bisnis, kini merasa seluruh dunia menghimpit dadanya. Di usia yang baru menginjak 30 tahun, dia memiliki segala yang orang impikan: rumah besar, mobil mewah, dan reputasi yang cemerlang di dunia usaha. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada sesuatu yang sangat mengganggu pikirannya. Keuangan perusahaan yang dia dirikan mulai goyah. Utang menumpuk dan dia tak tahu lagi harus berbuat apa. "Adit, kamu sudah makan?" Suara lembut Rina, istrinya, menyadarkan Aditya dari lamunannya. Rina berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun kasual yang simpel namun elegan. Meskipun wajahnya cerah, ada kecemasan yang terlihat di matanya. Aditya hanya menggelengkan kepala. "Aku nggak lapar, Rin." Rina mengerutkan kening. "Kamu nggak bisa terus begini. Harus ada solusi, Adit. Semua ini, kita nggak bisa terus-menerus seperti ini." Aditya menghela napas panjang, melangkah ke meja kecil di dekat jendela, dan meraih tumpukan berkas yang berisi laporan keuangan perusahaannya. Beberapa lembar kertas jatuh dan berserakan di lantai, menambah kekacauan yang terasa semakin menghimpit. Utang-utang yang menumpuk seperti bom waktu, siap meledak kapan saja jika tidak segera ditangani. Dia tahu Rina cemas, namun lebih dari itu, dia merasa terperangkap dalam keputusasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Saya sudah berusaha, Rin," kata Aditya dengan nada lelah. "Semua jalan sudah kutempuh. Kita sudah coba minta bantuan bank, tapi mereka menolak. Aku tidak tahu harus kemana lagi." Rina mendekat dan duduk di sebelah Aditya, menatap suaminya dengan penuh perhatian. "Adit, kamu jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kita bisa atasi ini bersama-sama. Jangan sampai kamu mengambil jalan yang salah hanya karena keputusasaan." Aditya menunduk, kemudian melihat keluar jendela, menatap keramaian kota yang tampak seperti dunia yang jauh darinya. "Terkadang aku merasa seperti terperangkap di dalam labirin tanpa pintu keluar. Setiap langkah terasa salah dan aku hanya ingin keluar dari sini," jawabnya, suara penuh keputusasaan. Di saat itu, ponsel Aditya bergetar di atas meja. Tanpa minat, dia meraihnya. Satu pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu singkat, namun cukup mengguncang. "Saya bisa membantu Anda, Aditya. Hubungi saya jika Anda siap." Sebuah nama tercetak di bawah pesan itu. Kiai Abdul Rahman. Rina melihat ekspresi suaminya yang berubah seketika. "Siapa itu?" tanyanya, curiga. "Entahlah," jawab Aditya singkat sambil membalas pesan itu. "Seseorang yang mungkin bisa membantu." Rina menatap tajam pada suaminya. "Adit, hati-hati. Jangan sampai kamu tergoda oleh janji-janji manis yang datang begitu saja. Jangan sampai kamu terjerumus lebih dalam." Namun Aditya tidak mendengarkan. Kegelisahannya telah mencapai titik puncak.
keputusan harus diambil. Jika ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan perusahaannya, dia tidak peduli lagi. Ketika ponselnya bergetar lagi, Aditya membacanya dengan serius. "Temui saya di Masjid Al-Hidayah. Malam ini, saya akan menjelaskan semuanya." Malam itu, Aditya meninggalkan rumah tanpa memberitahu Rina kemana tujuannya. Rina merasa tidak enak, namun dia tidak bisa menghentikan suaminya yang sudah terlanjur berjalan ke jalan yang gelap ini. Dia tahu Aditya sedang terhimpit oleh tekanan yang luar biasa. Namun dia takut bahwa jalan yang diambilnya mungkin akan membawa bencana. Masjid Al-Hidayah terletak jauh di pinggiran kota, di daerah yang jarang dilalui orang. Ketika Aditya sampai di sana, suasana tampak sunyi dan sepi. Tidak ada suara apapun kecuali angin malam yang berdesir di antara pepohonan. Masjid itu terlihat seperti bangunan tua yang penuh dengan aura misterius. Di depan pintu utama masjid, seorang pria tua dengan jubah hitam berdiri menunggu. Wajahnya tertutup sebagian oleh sorban, hanya matanya yang tampak tajam dan penuh wibawa. "Anda Aditya?" tanya pria itu, suara berat dan dalam. "Ya, saya Aditya. Anda Kiai Abdul Rahman," jawab Aditya sedikit ragu. Kiai Abdul Rahman tersenyum tipis. "Benar, ayo masuklah. Kita punya banyak yang perlu dibicarakan." Aditya mengikuti Kiai Abdul Rahman masuk ke dalam masjid. Di dalam, suasana semakin gelap. Hanya ada cahaya dari beberapa lampu temaram yang memberikan kesan mistis. Kiai Abdul Rahman duduk di atas sebuah karpet tebal dan mempersilakan Aditya duduk di sebelahnya. "Apa yang Anda inginkan, Aditya?" tanya Kiai Abdul Rahman. Suaranya lembut, namun mengandung kekuatan yang tak bisa diabaikan. Aditya duduk gelisah. "Saya butuh bantuan. Saya terjebak dalam utang. Perusahaanku hampir bangkrut. Saya tidak tahu lagi harus berbuat apa." Kiai Abdul Rahman memandangnya dalam-dalam. "Kekayaan dan keberhasilan datang dengan harga yang tidak murah. Saya bisa membantumu, Aditya. Namun, ada satu hal yang harus kamu pertimbangkan. Apa kamu siap untuk membayar harga itu?" Aditya menatapnya, matanya berkilat. "Saya siap. Saya butuh solusi cepat." Kiai Abdul Rahman tersenyum lebar, senyum yang mengandung kedalaman yang tidak bisa dijelaskan. "Baik, aku bisa memberikanmu apa yang kamu inginkan. Tapi ingat, setiap perjanjian memiliki konsekuensinya." "Apapun itu, saya siap," jawab Aditya, suara penuh harapan. Kiai Abdul Rahman meraih sebuah buku kecil dari tasnya dan membuka halaman pertama. Di sana terdapat tulisan dalam huruf Arab yang tak bisa dibaca oleh Aditya. "Perjanjian ini adalah perjanjian jiwa," kata Kiai Abdul Rahman. "Jika kamu menyetujuinya, maka segala yang kamu inginkan akan menjadi milikmu. Namun, ada yang harus kamu serahkan." Aditya merasa ketegangan semakin mengental. "Apa yang harus saya serahkan?" Kiai Abdul Rahman menatapnya dengan tatapan yang lebih tajam lagi. "Sesosok jiwa yang sangat berharga bagimu." Aditya merasa dadanya berdebar. "Saya tidak mengerti." "Jiwa itu adalah sesuatu yang kamu cintai lebih dari apapun. Pilihlah, Aditya. Kekuatan ini bisa membuatmu kaya raya, tetapi kau harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga." Dalam sekejap, Aditya tahu apa yang dimaksud. Suara Rina, istrinya, terngiang dalam pikirannya. Tapi keserakahan dan keputusasaan menutupi segala yang lain. Dia tidak bisa menunggu lagi. "Saya setuju," katanya dengan tegas. Dan dengan itu, perjanjian gelap pun dimulai. Dengan suara berderak, pintu masjid tertutup rapat, menyisakan hanya kekosongan dan gelap di dalamnya. Aditya kembali ke rumah malam itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi,
kegembiraan dan harapan menggelora dalam dirinya. Namun, di sisi lain, sebuah rasa tidak nyaman mulai muncul. Sesuatu dalam dirinya merasa aneh, seolah ada suara kecil yang berbisik, memperingatkannya untuk berhati-hati. Namun, keputusasaan mengalahkan keraguan itu. Apa yang dia alami malam itu di Masjid Al-Hidayah bersama Kyai Abdul Rahman adalah kesempatan yang tak boleh disia-siakan. Kekuatan yang dijanjikan terasa begitu dekat, seolah hanya dalam genggaman tangan. Sesampainya di rumah, Rina menyambutnya dengan tatapan penuh kecemasan. Wajahnya yang cantik tampak pucat dan matanya mengandung ribuan pertanyaan yang tak terucapkan. "Adit, kemana saja kamu? Aku sudah sangat khawatir," katanya dengan suara serak, seolah menahan air mata. Aditya menatapnya tanpa ekspresi, seolah dunia di sekelilingnya mulai kabur. Rina mendekat, mencoba menggenggam tangannya. Namun Aditya menarik tangannya dengan kasar. "Jangan ganggu aku, Rin. Aku punya urusan penting," ujarnya dengan nada yang lebih keras dari yang biasa. Rina mundur, terkejut dengan perubahan sikap suaminya yang begitu cepat. "Adit, kamu berubah. Apa yang terjadi padamu?" tanyanya dengan nada yang penuh keresahan. "Tidak ada yang berubah," jawab Aditya, suaranya semakin tajam. "Aku hanya sedang berusaha menyelamatkan semuanya. Jadi, jangan ganggu aku." Tanpa menunggu jawaban Rina, Aditya melangkah cepat menuju ruang kerjanya. Pintu dibanting keras, membuat suara gemuruh yang menggema di rumah besar itu. Rina berdiri terpaku di tempatnya, matanya penuh kebingungan dan ketakutan. Apa yang terjadi pada suaminya? Sejak kembali dari masjid tadi malam, Aditya tidak sama lagi. Ada aura yang berbeda dalam dirinya. Dan Rina merasa bahwa ia bukan lagi menjadi orang yang pertama yang Aditya percayai. Aditya duduk di meja kerjanya, membuka berkas-berkas yang berserakan di meja. Tetapi pikirannya tidak terfokus pada laporan yang ada di hadapannya. Di dalam kepala Aditya, bayangan Kyai Abdul Rahman terus berputar. "Jika kamu ingin kekayaan, kamu harus membayar harganya," kata Kyai Abdul Rahman tadi malam. Kata-kata itu terngiang dengan jelas. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari ketika Aditya memutuskan untuk meninggalkan rumah. Rina tidak tahu kemana dia pergi dan itu membuatnya semakin cemas. Namun, Aditya sudah terlanjur terjebak dalam dunia yang baru, dunia yang tidak dapat dimengerti oleh istrinya. Dia menuju ke tempat yang telah dijanjikan oleh Kyai Abdul Rahman, sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan. Jalan menuju rumah itu sempit dan gelap, dengan pepohonan tinggi yang menciptakan bayangan menyeramkan. Udara malam terasa dingin, dan angin yang berhembus seperti membawa bisikan-bisikan yang tidak diinginkan. Ketika Aditya sampai di rumah itu, sebuah gerbang besi yang berkarat terbuka perlahan, seolah menunggu kedatangannya. Di dalam, Kyai Abdul Rahman sudah menunggunya. Wajahnya yang penuh kerutan tampak lebih tua dari yang terakhir kali dilihat Aditya. Namun, mata Kyai Abdul Rahman tetap tajam dan penuh misteri. "Selamat datang Aditya," kata Kyai Abdul Rahman sambil tersenyum. "Kamu datang tepat waktu." Aditya merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun dia tidak bisa menahan dirinya untuk pergi. Ini adalah kesempatannya. "Saya siap," jawabnya singkat, meskipun hatinya mulai dipenuhi kecemasan. Kyai Abdul Rahman mengangguk pelan. "Ingat Aditya, ini bukan sekadar tentang kekayaan. Ini tentang mengorbankan apa yang paling berharga bagimu. Apakah kamu sudah siap?" Aditya menatapnya. Rasa ragu semakin menebal di dada. Namun hasrat untuk mendapatkan kekayaan yang besar menepis semua keraguan itu. "Saya siap," katanya dengan suara lebih mantap kali ini. Kyai Abdul Rahman melangkah ke sebuah meja kayu besar
yang terletak di tengah ruangan. Di atas meja itu terhampar berbagai benda aneh, batu hitam, kemenyan, dan secarik kertas dengan tulisan Arab yang tak bisa dipahami Aditya. Kiai Abdul Rahman memandangnya dengan tatapan serius. Ini adalah ritual yang akan mengubah hidupmu. Jangan pernah berpikir untuk mundur. Ritual apa yang harus saya lakukan? Tanya Aditya, suaranya tegang. Kiai Abdul Rahman membuka sebuah buku kecil berwarna gelap yang tampak sangat tua, seperti sudah berusia ratusan tahun. Perjanjian ini harus dipenuhi dengan darah, Aditya. Kamu harus memberikan sesuatu yang sangat berharga bagimu sebagai bukti kesungguhan. Aditya menelan ludah. Apa yang harus saya berikan? Kiai Abdul Rahman meletakkan buku itu di atas meja dan mengangkat tangan, mengarahkan ke arah Aditya. Darahmu, Aditya. Darah yang mengalir dalam tubuhmu adalah tanda dari perjanjian ini. Ketika kamu menandatanganinya, kekuatan itu akan mulai mengalir ke dalam dirimu. Sebuah alat pemotong kecil berkilat muncul di tangan Kiai Abdul Rahman. Dengan gerakan pelan, ia menusukkan ujungnya ke telapak tangan Aditya, menyebabkan darah menetes perlahan ke kertas yang terhampar di meja. Seperti di bawah kekuatan gaib, darah itu membentuk tulisan Arab yang tampak hidup, seolah-olah terukir sendiri. Aditya menahan rasa sakit, namun darah itu terus mengalir, mengisi kertas dengan energi yang sulit dijelaskan. Dalam beberapa detik, sebuah aura gelap mulai mengisi ruangan. Udara terasa berat dan sebuah suara rendah terdengar, seolah berasal dari kedalaman bumi. Kiai Abdul Rahman melihat ke arah Aditya dengan senyum yang penuh misteri. Sekarang, kamu telah resmi menjadi bagian dari dunia ini, dunia yang penuh dengan kekuatan dan godaan. Selamat datang, Aditya. Kekayaan yang kamu inginkan akan segera menjadi milikmu. Aditya, yang merasa seperti terlepas dari kendali, hanya bisa menatap kosong. Di dalam dirinya ada perasaan yang tak dapat dijelaskan, rasa takut bercampur dengan kegembiraan. Namun, di luar itu semua, suara bisikan dari dalam dirinya terus menggema. Apa yang telah kamu lakukan? Di luar rumah itu, malam semakin larut. Namun, bagi Aditya, kehidupan baru kini dimulai. Sebuah kehidupan yang penuh dengan godaan dan risiko yang akan mengubah semuanya. Dengan perjanjian itu, Aditya merasa seolah-olah ia telah melangkah ke dalam dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kekuatan yang ada di dalam dirinya mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Dan dengan setiap langkahnya ke depan, bayangan Kiai Abdul Rahman dan janji-janji pesugihan yang gelap itu terus menghantui pikirannya. Namun, yang Aditya tidak tahu adalah dunia yang baru saja ia masuki ini penuh dengan jebakan yang lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Pagi itu terasa sepi di rumah Aditya. Suasana yang biasanya dipenuhi dengan energi dan kegembiraan kini digantikan oleh keheningan yang menggelisahkan. Rina berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Matanya seringkali melirik ke arah pintu, berharap suaminya kembali dengan penjelasan yang bisa menenangkan hatinya. Sejak semalam, Aditya tidak pulang dan Rina mulai merasa cemas. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Perasaan itu semakin menguat dan ia tak tahu bagaimana menjelaskan kegelisahannya. Namun, ketika pintu utama terbuka dan langkah Aditya terdengar, jantung Rina berdegup kencang. Aditya masuk dengan langkah cepat, mengenakan jas yang tampak lebih rapi daripada biasanya. Namun, matanya kosong, seperti kehilangan sesuatu yang tak dapat ditemukan lagi. Aditya, Rina memanggilnya dengan suara pelan, namun penuh harapan. Kamu akhirnya pulang. Apa yang terjadi? Kenapa kamu pergi semalam? Aku takut, Adit. Aditya berhenti sejenak di ambang pintu.
menatap istrinya dengan ekspresi datar yang sulit dimengerti. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Rin," jawabnya dengan suara rendah dan agak tegang. "Aku hanya butuh waktu untuk berpikir." Rina menyadari ada yang aneh dalam suaminya. Biasanya, Aditya selalu memberi penjelasan lebih rinci. Namun kali ini, ia justru terlihat lebih dingin dan tertutup. "Adit, kamu tidak bisa terus seperti ini," kata Rina. Suaranya bergetar karena kecemasan yang semakin mendalam. "Aku merasa ada sesuatu yang berubah. Kamu tidak seperti biasanya." Aditya menoleh ke arah Rina. Matanya sejenak menyapu wajah istrinya. Namun, tidak ada kehangatan di sana. "Rina, sudah cukup. Aku sudah memutuskan apa yang terbaik untuk kita," jawabnya. Kemudian berjalan menuju ruang kerjanya tanpa menunggu tanggapan lebih lanjut dari Rina. Rina berdiri terdiam, perasaan bingung dan takut menyelimutinya. Ada sesuatu yang tidak beres dengan Aditya. Ada sesuatu yang telah mengubahnya. Aditya masuk ke ruang kerjanya dan menutup pintu dengan keras. Dia berjalan menuju meja kerjanya dan membuka laptopnya, mengecek beberapa laporan yang sudah menumpuk. Namun, meskipun fisiknya berada di sana, pikirannya tetap melayang jauh. Dalam benaknya hanya ada satu hal, kekayaan. Dalam beberapa waktu setelah pertemuannya dengan Kiai Abdul Rahman, hidupnya mulai berubah. Utang-utang yang menumpuk tak lagi menjadi beban. Beberapa investor datang menawarkan dana yang lebih besar, dan proyek-proyek baru yang sebelumnya ditolak kini diterima. Bahkan pesaing-pesaing yang dulu meremehkan bisnisnya kini mulai tunduk. Semuanya datang begitu cepat, terlalu cepat, seolah Aditya sudah menjadi orang yang tidak lagi mengenal batasan. Namun, di balik semua itu, ada perasaan aneh yang tak bisa ia pungkiri. Sebuah rasa kosong yang terus menggerogoti hatinya, seperti ada sesuatu yang hilang. Itu bukan hanya tentang uang atau kekuasaan, sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang sangat berharga, yang perlahan-lahan hilang dari dirinya, dan dia tahu itu adalah dirinya sendiri. Aditya kembali membuka emailnya dan melihat beberapa pesan dari bank dan klien-klien besar yang menandatangani kontrak baru dengannya. Setiap angka yang dia lihat di layar komputer semakin menambah rasa keserakahan yang menggebu-gebu dalam dirinya. Tiba-tiba ponselnya bergetar, pesan dari Kiai Abdul Rahman. Kekayaan sudah mulai mengalir, Aditya. Tetapi ingat, ada yang lebih besar yang menunggu. Jangan lupakan perjanjianmu. Pesan itu membuat jantung Aditya berdegup kencang. Kiai Abdul Rahman tidak pernah salah. Segalanya memang mulai berubah, tetapi tidak seperti yang Aditya bayangkan. Dia tidak merasa lebih bahagia, tidak merasa lebih tenang. Sebaliknya, semakin dia mendapatkan apa yang diinginkannya, semakin dia merasakan sesuatu yang gelap menghantuinya. Sejak pertemuan itu, setiap malam Aditya merasa seperti dibayangi oleh sesuatu yang tidak dapat dia lihat dengan jelas. Ketika tidur, ia sering terbangun di tengah malam. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya basah oleh keringat. Ada sesuatu yang mengganggu tidurnya. Mimpi buruk yang penuh dengan suara-suara asing, bisikan-bisikan yang tak bisa dimengerti. Terkadang, ia melihat sosok bayangan berdiri di samping tempat tidurnya, sebuah wajah yang mengerikan. Namun, saat ia membuka mata, semuanya hilang. Rina yang melihat perubahan ini merasa semakin takut. Beberapa kali ia mendapati suaminya terjaga di tengah malam, menatap kosong ke arah jendela tanpa mengatakan sepatah kata pun. Pada suatu sore, ketika Aditya pulang setelah seharian penuh dengan urusan bisnis, Rina memutuskan untuk berbicara lagi dengannya. Ia tahu, hanya dengan berbicara, ia bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. "Adit, tolong katakan yang sebenarnya," kata Rina dengan suara yang hampir tak terdengar.
Apa yang terjadi padamu? Apa yang membuatmu berubah seperti ini? Aditya berdiri di depan jendela, menatap jauh keluar, tetapi pikirannya berada jauh di luar sana. Aku sudah mengatakan semuanya, Rin, jawabnya. Suaranya datar. Aku hanya terlalu fokus dengan pekerjaan. Semua ini untuk kita, untuk masa depan kita. Tapi kamu tidak lagi seperti dirimu yang dulu, jawab Rina hampir menangis. Aku merasa kehilanganmu, Adit. Kamu seperti bukan suamiku lagi. Aditya mengalihkan pandangannya ke arah Rina, namun matanya tampak kosong. Aku tidak bisa kembali, Rin. Aku sudah mengambil jalan ini, dan aku tidak bisa berhenti sekarang. Rina menatap suaminya dengan tatapan penuh keputusasaan. Tolong, Adit, jangan biarkan semua ini menghancurkan kita. Namun, Aditya hanya terdiam. Ia tahu apa yang harus ia pilih. Kekayaan dan kekuasaan yang kini ada di ujung jarinya memberikan rasa kekosongan yang tak bisa diisi dengan apapun. Tetapi suara Kyai Abdul Rahman yang terdengar di dalam dirinya semakin keras, semakin memaksanya untuk terus maju. Perjanjian ini adalah jalanmu, Aditya. Tidak ada yang bisa menghalangimu sekarang. Hari demi hari, kekayaan semakin mengalir tanpa henti. Bisnis Aditya berkembang pesat dan dia menjadi sosok yang dihormati, bahkan ditakuti di dunia usaha. Namun, semakin banyak yang ia miliki, semakin banyak juga yang hilang. Tidur Aditya menjadi semakin terputus-putus. Ia sering terbangun dengan perasaan seperti dikejar oleh sesuatu yang tak dapat ia lihat. Pikirannya terus dipenuhi oleh bisikan-bisikan yang mengingatkannya pada harga yang harus dibayar. Suatu malam, Aditya pergi ke tempat Kyai Abdul Rahman untuk mencari jawaban. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Di dalam ruangan gelap yang terasa lebih dingin dari sebelumnya, Kyai Abdul Rahman menunggu di tempat yang sama, seperti pertama kali mereka bertemu. "Kenapa ini terus berlangsung?" tanya Aditya. Suaranya penuh dengan kebingungan dan kekesalan. "Kenapa aku merasa semakin terperangkap?" Kyai Abdul Rahman menatapnya dengan senyum misterius. "Karena perjanjianmu telah dimulai, Aditya. Kamu telah membuka jalan untuk kekayaan, tetapi harga itu bukan hanya uang. Ingat, setiap kekuatan memiliki harga yang harus dibayar." Aditya merasa jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa mengakhiri semua ini? Kyai Abdul Rahman mendekat, suaranya menjadi semakin dalam dan menakutkan. "Tidak ada jalan mundur, Aditya. Kekayaan yang kamu impikan sudah menjadi milikmu, tetapi jiwa yang kamu korbankan tidak akan kembali." Sebuah dingin yang menggigit tiba-tiba menyelimuti tubuh Aditya. Ia mulai merasakan bahwa perjalanan ini tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga jiwanya. Pagi itu, rumah Aditya terasa lebih hening dari biasanya. Rina duduk di ruang tamu, matanya tak lepas dari layar ponsel yang berisi pesan-pesan dari teman-temannya. Namun, pikirannya jauh dari semua itu. Ia merasa terasing dalam rumah yang sebelumnya dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Kini, Aditya tampak begitu jauh, seperti seseorang yang hilang dalam perjalanannya sendiri. Setiap hari, ia semakin menjauh, semakin tenggelam dalam dunianya sendiri yang penuh dengan bisnis, angka-angka, dan kekayaan yang terus mengalir tanpa henti. Rina seringkali duduk sendiri di meja makan, menunggu Aditya yang selalu pulang larut malam, atau kadang bahkan tidak pulang sama sekali. Ia merasa seperti terjebak dalam pernikahan yang hanya ada di permukaan, kehidupan yang tampak sempurna namun rapuh di dalamnya. Setiap kali Aditya pulang,
Dia tidak pernah lagi tersenyum seperti dulu. Dia tidak lagi berbicara seperti biasa. Setiap percakapan mereka hanya seputar bisnis, dan Rina merasa seperti tidak ada ruang untuk dirinya lagi. Hari itu, saat Aditya pulang setelah seharian penuh dengan rapat bisnis dan diskusi yang melelahkan, Rina memutuskan untuk berbicara dengannya. Hatinya berat, namun ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan pernikahan mereka. "Adit, kita perlu bicara," kata Rina pelan saat melihat Aditya masuk ke ruang tamu. Suaminya tampak lelah, tetapi ada ekspresi kosong di wajahnya yang semakin mendalam akhir-akhir ini. "Kamu sudah berubah, kamu tidak lagi menjadi orang yang sama." Aditya menghela napas panjang dan duduk di sofa, melepaskan jasnya dengan gerakan terburu-buru. "Rina, aku sudah memberitahumu, ini semua untuk kita. Semua ini untuk masa depan kita," jawabnya. Namun suaranya datar, seolah tidak ada perasaan di balik kata-katanya. "Apakah kamu benar-benar percaya itu?" tanya Rina, hampir terdengar putus asa. "Aku tidak mengenalmu lagi, Adit. Kamu tidak bahagia, aku juga tidak bahagia. Semua ini, kekayaan, kesuksesan, semuanya tidak bisa mengubah kenyataan bahwa kamu semakin menjauh dariku." Aditya menatapnya, matanya tampak sedikit berkaca-kaca. Namun, sebelum Rina bisa mengatakan lebih banyak, Aditya bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju pintu. "Aku harus pergi, Rin. Aku ada urusan penting," katanya dengan suara yang terdengar lebih tegas dan dingin. Rina merasakan sebuah kekosongan yang semakin dalam ketika suaminya berjalan pergi tanpa menoleh. Ia tahu di dalam dirinya bahwa ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Aditya. Tetapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang tak dapat ia hindari. Malam itu, Aditya kembali ke ruang kerjanya. Seperti yang sudah menjadi rutinitasnya belakangan ini, dia duduk di meja kerjanya, menatap layar laptop yang penuh dengan angka dan grafik, tetapi pikirannya kosong. Dalam benaknya, bayangan Kiai Abdul Rahman terus mengganggu. Setiap kali ia mencoba untuk fokus pada pekerjaan, suara Kiai Abdul Rahman kembali terdengar, memperingatkan bahwa kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya adalah bagian dari sebuah kesepakatan yang lebih besar, sebuah perjanjian yang harus dibayar dengan harga yang tidak bisa dibalikan. "Apa yang sudah kulakukan?" bisik Aditya pada dirinya sendiri. Suara hatinya bergetar. Ia mulai merasakan sebuah perasaan yang menggerogoti dirinya. Ada rasa bersalah, ada rasa takut, dan ada rasa kosong yang semakin dalam. Namun, dalam keraguan dan ketakutannya, suara Kiai Abdul Rahman kembali bergema dalam pikirannya. "Kamu sudah memilih jalan ini, Aditya. Kekayaanmu adalah hasil dari keputusanmu. Tidak ada yang bisa menghalangi jalanmu sekarang." Aditya meremas kepalanya, mencoba mengusir suara itu. Tetapi semakin keras ia berusaha, semakin kuat suara itu. Ia mulai merasa seperti terperangkap dalam sebuah labirin tanpa jalan keluar. Setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkannya pada kegelapan yang tidak dapat dihindari. Di tengah kebingungannya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah tak asing lagi. Kiai Abdul Rahman. "Aditya, kekuatan yang kamu inginkan telah datang, tetapi ada ujian yang lebih besar menantimu. Jika kamu ingin terus maju, datanglah ke tempat yang telah kita tentukan. Saatnya untuk melangkah lebih jauh." Pesan itu seakan mengikat Aditya lebih erat lagi dalam jaring yang sudah menjeratnya. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengenakan jasnya dan keluar menuju tempat yang telah ditentukan oleh Kiai Abdul Rahman. Tempat yang dimaksud Kiai Abdul Rahman adalah sebuah rumah tua yang terletak jauh dari keramaian. Terpencil di tengah hutan,
rumah itu terlihat lebih menyeramkan dari sebelumnya. Aditya berhenti di depan gerbang besar yang berkarat. Ketika ia melangkah masuk, suasana malam semakin terasa mencekam. Hutan yang mengelilingi rumah itu seperti dunia yang terpisah, dunia yang hanya ada di dalam cerita-cerita gelap. Setiap langkah Aditya terasa semakin berat. Dalam dirinya, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ketika sampai di depan pintu rumah itu, Kiai Abdul Rahman sudah menunggunya dengan senyum yang penuh misteri. "Kamu datang juga, Aditya," kata Kiai Abdul Rahman dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. "Sekarang saatnya untuk melangkah lebih jauh. Kamu sudah menginginkan kekayaan, tetapi ada harga yang harus kamu bayar." Aditya menatap Kiai Abdul Rahman. Perasaan cemas menggerogoti dirinya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Aditya dengan suara yang hampir terdengar putus asa. Kiai Abdul Rahman tersenyum lebar, seolah tahu apa yang sedang dipikirkan Aditya. "Kamu harus memilih, Aditya. Kekuatan ini datang dengan pengorbanan. Jika kamu ingin kekayaan yang tak terbayangkan, kamu harus menyerahkan sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang akan mengubah hidupmu selamanya." Aditya merasa jantungnya berdegup kencang. Apa yang dimaksud Kiai Abdul Rahman? Apalagi yang harus dia korbankan? Kiai Abdul Rahman mengangguk pelan, seolah mengerti kegelisahan Aditya. Perjanjian ini tidak hanya tentang uang Aditya. Ini adalah tentang jiwa yang terperangkap dalam kekuasaan. Sesuatu yang tidak bisa kamu ambil kembali. Sekarang kamu harus memilih. Terus maju atau mundur dan kehilangan semuanya. Aditya terdiam. Keputusannya sudah ada di ujung lidahnya. Namun, ada suara dalam dirinya yang mulai menyuruhnya untuk berhenti. Adakah jalan mundur? Atau apakah ia benar-benar terjebak dalam perjanjian yang tak bisa dibatalkan? Di tengah kebingungannya, Kiai Abdul Rahman memegang tangannya, dan seketika Aditya merasakan aliran energi yang sangat kuat mengalir ke dalam tubuhnya. Sebuah kekuatan yang tak bisa dijelaskan, tetapi jelas terasa begitu menguasai dirinya. Di saat yang sama, bayangan-bayangan dari masa lalunya muncul. Wajah Rina, senyum yang dulu selalu ada di hidupnya, kini tampak jauh dan kabur. "Rina," bisik Aditya dalam hati, "apa yang sudah saya lakukan?" Namun, suara Kiai Abdul Rahman kembali menghentikan keraguannya. "Kamu telah memilih, Aditya. Tidak ada lagi jalan mundur." Dengan keputusan yang tak bisa diubah, Aditya melangkah lebih jauh ke dalam dunia yang gelap ini. Dunia yang menawarkan segala yang diinginkannya, namun dengan harga yang tak terbayangkan. Rina tidak tahu berapa lama ia sudah terbangun, duduk terdiam di tepi tempat tidurnya dengan pikiran yang menggelisahkan. Sejak malam itu, setelah Aditya pergi, ada sesuatu yang sangat salah. Ia bisa merasakannya, bahkan lebih jelas dari sebelumnya. Suaminya telah berubah menjadi orang yang asing baginya. Sesuatu yang gelap, tak terlihat, tetapi sangat nyata, telah menguasai dirinya. Setiap malam, Aditya pulang dengan ekspresi kosong di wajahnya. Seakan-akan ia tidak lagi berada di dunia yang sama dengan Rina. Pernikahan mereka yang dulu penuh dengan tawa, cinta, dan kehangatan, kini terasa semakin jauh dan hampa. Mungkin ini saatnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rina tidak bisa terus hidup dalam kebingungannya. Ia harus tahu, harus menemukan jawaban atas semua pertanyaannya. Pagi itu, Rina memutuskan untuk menemui seseorang yang bisa membantunya. Seorang teman lama yang memiliki sedikit pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib dan mistis. Seorang dukun tua yang dikenal
bisa merasakan energi yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Nama dukun itu adalah Mbah Slamet, seorang pria tua yang hidup terpencil di pedesaan. Rina tahu bahwa Mbah Slamet memiliki pengetahuan yang dalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dunia lain, dan mungkin dia bisa memberi petunjuk tentang apa yang sedang terjadi dengan Aditya. Rina menyiapkan diri untuk perjalanan jauh menuju desa itu. Ia merasa hati dan pikirannya dipenuhi ketakutan yang semakin menguat. Namun, di sisi lain, ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan suaminya. Ia membawa mobilnya dan melaju menuju desa yang jaraknya beberapa jam dari rumah mereka. Ketika Rina sampai di rumah Mbah Slamet, suasana desa itu terasa sangat berbeda dari kota yang biasa ia tinggali. Hawa yang sejuk dan tenang, pohon-pohon besar yang mengelilingi rumah-rumah sederhana, dan suasana yang jauh dari keramaian kota memberikan ketenangan yang mendalam. Namun, di dalam hatinya, ketegangan semakin menebal. Mbah Slamet tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran desa. Rumah yang tampak sudah sangat tua dan terbuat dari kayu, dengan halaman yang dipenuhi tanaman liar. Rina melangkah dengan hati-hati menuju pintu depan yang terbuka sedikit. Ketika ia mengetuk, suara dari dalam terdengar, diikuti oleh langkah kaki tua yang mendekat. Seorang pria tua dengan rambut putih dan wajah penuh keriput membuka pintu. Matanya yang tajam menatap Rina, seolah ia sudah tahu siapa yang datang. "Rina, anakku, apa yang kamu cari?" Suara Mbah Slamet terdengar tenang, namun penuh wibawa. Rina terkejut karena Mbah Slamet seperti sudah mengetahui tujuannya tanpa ia harus mengatakan apa-apa. "Mbah Slamet, saya datang untuk meminta bantuan. Suami saya, Aditya, ada yang tidak beres dengan dia. Dia berubah, Mbah. Saya tidak tahu harus bagaimana." Mbah Slamet mempersilakan Rina masuk dan duduk di ruang tamu yang sederhana. Dalam hening, Mbah Slamet memandangi Rina dengan mata yang penuh kebijaksanaan. "Kamu merasa ada sesuatu yang aneh, bukan?" tanyanya lembut, menyelami kekhawatiran Rina. "Ya, Mbah, Aditya, dia semakin jauh dariku. Tidak hanya itu, ada yang berubah dalam dirinya. Seperti ada sesuatu yang menguasai dirinya. Saya tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan dia," jawab Rina. Suaranya hampir pecah karena emosi yang tertahan. Mbah Slamet terdiam sejenak, kemudian mengangguk pelan. "Itu bukanlah hal yang biasa, Rina. Sesuatu yang gelap telah merasuki suamimu. Apa yang kamu ceritakan tentang dirinya, itu adalah tanda-tanda dari sebuah pesugihan." Rina terperanjat mendengar kata-kata itu. "Pesugihan? Mbah, apa maksudnya?" Mbah Slamet menghela napas, matanya memandang jauh keluar jendela, seolah mengingatkan diri akan sesuatu yang sudah lama terlupakan. "Pesugihan adalah jalan yang berbahaya, anakku. Itu adalah cara yang digunakan oleh banyak orang yang tidak sabar atau terdesak untuk mendapatkan kekayaan. Mereka membuat perjanjian dengan kekuatan gaib dan kekayaan datang dalam sekejap. Namun, perjanjian itu selalu datang dengan harga yang sangat mahal." Rina menggenggam tangannya. Perasaan takut dan cemas semakin membesar. "Jadi, Aditya telah melakukan pesugihan? Dengan siapa?" Mbah Slamet menatapnya tajam. "Ada satu orang yang terkenal dengan kekuatan gelapnya dalam pesugihan. Orang yang bisa memberikan kekayaan dalam sekejap, namun juga mengikat jiwa seseorang. Namanya Kiai Abdul Rahman. Dia adalah sosok yang sangat berbahaya, memiliki kekuatan gaib yang luar biasa, tetapi sangat sulit untuk menghadapinya. Banyak orang yang datang kepadanya, tetapi tidak banyak yang berhasil keluar dari perjanjian itu dengan selamat." Rina merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ia sudah mencium ada sesuatu yang tidak beres dengan Aditya, tetapi
tidak pernah menyangka bahwa itu berhubungan dengan Kiai Abdul Rahman. Lalu, bagaimana saya bisa menyelamatkan Aditya, Mbah? Apakah masih ada jalan keluar? Mbah Slamet tersenyum tipis meski senyum itu terasa penuh dengan kepedihan. Ada cara, Rina, namun itu tidak mudah. Untuk membebaskan Aditya, kamu harus menghentikan perjanjian itu. Namun, untuk itu, kamu harus masuk ke dalam dunia gelap itu dan melawan Kiai Abdul Rahman. Itu adalah jalan yang berbahaya dan penuh risiko, tetapi tidak ada pilihan lain jika kamu ingin menyelamatkan suamimu. Bagaimana saya bisa melakukannya, Mbah? Tanya Rina. Suaranya bergetar karena ketakutan dan kebingungannya. Apa yang harus saya lakukan? Mbah Slamet mengeluarkan sebuah kantong kecil dari balik bajunya dan memberikannya kepada Rina. Ini adalah batu akik yang telah aku beri doa khusus. Bawa ini bersamamu. Batu ini bisa melindungimu dari pengaruh gaib yang akan kamu temui di sana. Tetapi ingat, Rina, kamu harus kuat. Pikiran dan hatimu harus tetap jernih. Jika kamu goyah, semuanya akan sia-sia. Rina menerima batu akik itu dengan tangan gemetar. Ia merasa ada kekuatan misterius dalam batu itu, namun rasa takutnya jauh lebih besar. Namun, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Aditya. Terima kasih, Mbah. Saya akan melakukannya, kata Rina dengan tekad yang baru ditemukan. Mbah Slamet menatapnya dengan penuh harapan. Jangan pernah lupakan, Rina. Setiap keputusanmu akan menentukan hidupmu dan hidup Aditya. Jika kamu memilih untuk melawan, ingat bahwa kekuatan yang kamu hadapi sangat besar. Jangan mudah terjebak dalam pesugihan itu, karena sekali kamu terjerat, tak ada yang bisa melepaskanmu. Dengan langkah penuh tekad, Rina meninggalkan rumah Mbah Slamet. Perjalanan panjang yang menantinya terasa semakin nyata dan semakin menakutkan. Namun, tidak ada jalan mundur lagi. Aditya membutuhkan pertolongannya. Dan untuk pertama kalinya, Rina merasa bahwa ia harus berani melangkah ke dalam dunia yang gelap ini demi menyelamatkan orang yang paling ia cintai. Dengan batu akik di genggamannya, ia melangkah menuju takdir yang tidak bisa ia hindari. Rina melangkah dengan langkah berat. Hatinya dipenuhi oleh kekhawatiran yang semakin mencekam. Perjalanan menuju tempat Kiai Abdul Rahman terasa sangat panjang meskipun jaraknya tidak seberapa. Setiap langkah yang ia ambil seakan membawa beban yang semakin besar, menambah ketakutan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Batu akik yang diberikan Mbah Slamet berada dalam genggamannya, memberi sedikit ketenangan di tengah kecemasan yang menghantuinya. Namun, ia tahu bahwa batu itu tidak akan cukup untuk melawan kekuatan gaib yang tersembunyi dalam diri Kiai Abdul Rahman. Rina sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Sejak pertemuannya dengan Mbah Slamet, ia semakin menyadari bahwa langkah ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Aditya. Namun, di hati kecilnya, ia masih bertanya-tanya apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi segala hal yang akan datang. Kiai Abdul Rahman adalah sosok yang tidak bisa dianggap remeh. Kekuatan gaib yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang bisa dibendung begitu saja. Setelah beberapa jam berkendara melewati jalanan yang semakin sepi dan gelap, Rina akhirnya sampai di sebuah rumah tua yang berdiri tegak di ujung jalan setapak. Suasana sekitar rumah itu terasa sangat sunyi. Tidak ada suara apapun kecuali gemerisik angin yang berhembus melalui pepohonan yang tinggi. Rumah tersebut tampak terisolasi dari dunia luar, seakan terperangkap dalam dimensi yang berbeda. Rina menghentikan mobilnya di depan gerbang yang besar dan tertutup rapat.
ia merasakan perasaan tak nyaman menyelimuti dirinya. Dari kejauhan, sosok Kiai Abdul Rahman terlihat berdiri di depan pintu rumah, menatapnya dengan tatapan yang penuh misteri. Wajahnya yang berkeriput dan matanya yang tajam tampak lebih mengerikan di bawah cahaya rembulan yang samar. Ketika Rina melangkah keluar dari mobil, udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya, dan setiap langkahnya seperti menggema di dalam hutan yang gelap. Ia menggenggam batu akik dengan erat, berharap kekuatan yang ada di dalamnya bisa memberikan perlindungan. Tetapi saat ia mendekati pintu rumah Kiai Abdul Rahman, perasaan takut yang mendalam mulai menyelubungi dirinya. Kiai Abdul Rahman menatapnya dengan senyum yang tidak nyaman. "Rina, akhirnya kamu datang juga," katanya dengan suara rendah yang menggetarkan. "Aku tahu kamu pasti akan datang suatu saat nanti. Dan aku tahu kamu membawa batu itu untuk melindungimu. Tetapi itu tidak akan cukup. Tidak ada yang bisa melindungimu dari takdirmu sekarang." Rina menelan ludahnya, menatap Kiai Abdul Rahman dengan tatapan penuh tekad meski jantungnya berdegup kencang. "Saya datang untuk suami saya, Kiai. Aditya sudah terjebak dalam perjanjian gelap ini. Saya tidak akan membiarkan dia hancur hanya karena keserakahannya. Saya akan mengakhiri semuanya, apapun yang terjadi." Kiai Abdul Rahman tertawa kecil, namun tawa itu terdengar mengerikan, seperti tawa dari seseorang yang sudah lama kehilangan kemanusiaannya. "Kamu pikir kamu bisa menghentikan semuanya, Rina?" tanyanya dengan nada mengejek. "Kamu pikir kamu bisa mengalahkan kekuatan yang sudah aku berikan pada Aditya? Tidak ada jalan mundur sekarang. Kekayaan yang kamu lihat, semuanya adalah bagian dari perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Aditya sudah menjadi bagian dariku." Rina tidak bisa menahan air matanya yang mulai menggenang. Ia merasakan amarah yang begitu kuat di dalam dirinya. "Tidak, Aditya bukan milikmu, Kiai. Kamu tidak bisa mengendalikan dia. Dia adalah suamiku, dan aku akan melawanmu." Suaranya serak karena menahan tangis, namun penuh dengan tekad. Kiai Abdul Rahman menggelengkan kepala dengan perlahan. "Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi, Rina. Kamu akan melihat sendiri bagaimana harga dari sebuah perjanjian yang telah dibuat. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan ini. Aku sudah mengikat jiwa Aditya, dan kamu tidak bisa mengubah takdirnya." Dengan gerakan cepat, Kiai Abdul Rahman melangkah maju, dan tiba-tiba sebuah kabut tebal muncul dari tanah menyelimuti seluruh ruangan. Rina terperangah, tidak dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Dalam kabut itu, ia bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat, kekuatan yang mengalir melalui udara dan membebani jiwanya. "Kamu ingin menyelamatkan Aditya?" tanya Kiai Abdul Rahman. Suaranya terdengar lebih dalam dan penuh dengan ancaman. "Maka kamu harus membayar harga yang lebih besar. Apakah kamu siap mengorbankan nyawamu sendiri untuknya, Rina?" Rina merasakan tubuhnya gemetar, tetapi ia tidak mundur. "Saya tidak akan membiarkan kamu menghancurkan hidup suamiku. Apapun yang harus saya bayar, saya siap untuk melakukannya. Saya akan mengakhiri ini, Kiai." Dengan kata-kata itu, Rina mengangkat batu akik yang diberikan oleh Mbah Slamet, dan sebuah cahaya terang mulai bersinar dari dalam batu itu. Cahaya itu menyelimuti dirinya, mengusir kabut gelap yang mulai melanda ruangan. Kiai Abdul Rahman menatap dengan mata menyipit, terkejut melihat cahaya yang muncul dari batu tersebut. "Kamu menggunakan kekuatan ini?" Kiai Abdul Rahman terdengar kesal. "Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatanku. Tidak ada yang bisa melawan perjanjian ini." Namun, Rina merasakan kekuatan yang ada dalam dirinya mulai mengalir. Batu akik itu tampaknya memberi perlindungan dari kekuatan gelap
yang ingin menguasainya. Dengan segala yang ia miliki, Rina melangkah maju, memfokuskan dirinya untuk mengalahkan kekuatan yang telah menguasai Aditya. Aditya, teriak Rina, memanggil nama suaminya dengan penuh harapan. Bangunlah, kamu masih memiliki pilihan, kamu masih bisa bebas, tidak ada kekuatan yang lebih besar dari cinta kita. Dari dalam kabut, muncul bayangan Aditya. Ia tampak terhuyung, wajahnya pucat, matanya kosong, namun ada sedikit kilatan kesadaran yang muncul di dalam dirinya. Rina, suaranya terdengar lemah dan penuh kebingungan. Aku tidak bisa, aku sudah terperangkap. Rina berlari mendekat, meraih tangan Aditya yang tampak terkulai lemas. Tidak, Adit, kamu bisa keluar dari sini. Kamu bisa kembali padaku. Ingat, kita sudah melalui banyak hal bersama. Cinta kita lebih kuat daripada apapun, bahkan lebih kuat daripada kekuatan gaib ini. Aditya tampak berjuang, matanya mulai fokus. Ia menatap Rina, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ada cahaya kembali di dalam dirinya. Rina, aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Aku telah kehilangan diriku. Rina memeluknya erat, menangis di bahunya. Aku ada di sini, Adit. Kamu tidak pernah kehilangan dirimu. Kita akan keluar dari sini bersama-sama. Kiai Abdul Rahman berdiri dengan marah, tangannya mengangkat ke udara. Kalian tidak bisa mengalahkanku. Tidak ada yang bisa menghentikan perjanjian ini. Namun, kekuatan yang datang dari Rina dan batu akik itu semakin kuat. Cahaya yang keluar dari batu itu semakin terang dan kabut yang melingkupi mereka semakin menghilang. Kiai Abdul Rahman berteriak marah, tetapi kekuatan yang ia coba keluarkan tidak bisa menembus perlindungan yang diberikan batu tersebut. Aditya, aku membebaskanmu, teriak Rina dengan suara penuh harapan. Sekarang kamu bebas, kita bebas. Dengan satu teriakan terakhir yang penuh amarah, Kiai Abdul Rahman akhirnya tersungkur ke tanah. Tubuhnya menghilang seperti asap yang dibawa angin. Suasana seketika menjadi hening, dan kabut gelap yang sebelumnya menyelimuti mereka menghilang begitu saja. Rina memandang Aditya. Dan untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, mereka saling bertatap muka dengan penuh harapan. Meskipun mereka baru saja melewati ujian yang mengerikan, cinta mereka kembali menjadi satu-satunya kekuatan yang mengikat mereka. Aku masih di sini, Adit, bisik Rina, menangis bahagia. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Aditya tersenyum. Matanya dipenuhi dengan air mata kebahagiaan. Terima kasih, Rin. Aku akan selalu berada di sampingmu. Mereka berdiri bersama di tengah malam yang sunyi, bebas dari cengkraman kekuatan gelap yang pernah mengancam hidup mereka. Namun, Rina tahu bahwa mereka masih memiliki perjalanan panjang untuk pulih dan melanjutkan hidup mereka bersama-sama. Hari-hari setelah pertempuran dengan Kiai Abdul Rahman berlalu dengan lambat, seakan dunia di sekitar mereka juga ikut menarik napas lega. Rina dan Aditya kembali ke rumah mereka, yang kini terasa jauh lebih sepi dan tenang dari sebelumnya. Namun, meski udara terasa lebih ringan, ada sesuatu yang masih menggantung di atas mereka. Sebuah kesadaran bahwa meskipun mereka telah mengalahkan kekuatan gelap yang mengancam, harga yang harus mereka bayar belum selesai. Aditya merasa seolah terlahir kembali. Setelah berhari-hari terperangkap dalam kekuasaan gaib, ia kini bisa melihat dunia dengan lebih jelas. Tetapi, meski ia bebas dari pengaruh Kiai Abdul Rahman, perasaan bersalah masih menghantuinya. Rina telah menyelamatkannya dari kegelapan, tetapi apa yang sudah ia lakukan? Bagaimana ia bisa menghapus semua rasa sakit dan penderitaan yang telah ia sebabkan?
Setiap kali ia melihat Rina, rasa terima kasih dan penyesalan berbaur dalam dirinya. Istrinya yang dulu penuh dengan tawa dan cahaya, kini lebih banyak diam, seperti ada luka yang lebih dalam daripada yang ia ketahui. Aditya tahu, meski mereka telah mengalahkan musuh mereka, perjuangan mereka belum berakhir. Ada banyak hal yang harus diperbaiki dan ia tahu itu tidak akan mudah. Satu malam, setelah makan malam yang sederhana namun penuh keheningan, Aditya dan Rina duduk di ruang tamu. Lampu temaram di ruang itu memberikan suasana yang tenang, meskipun ada ketegangan yang masih tersisa di antara mereka. Rina menatap Aditya, matanya penuh dengan campuran perasaan, cinta, kecemasan, dan sesuatu yang lebih dalam yang sulit ia ungkapkan dengan kata-kata. "Adit, kita sudah melalui banyak hal bersama," kata Rina perlahan. Suaranya lembut namun penuh dengan kekuatan yang terpendam. "Aku tahu kamu merasa bersalah dan aku tidak akan menghakimimu. Aku juga tahu kita tidak bisa kembali ke masa lalu, tetapi kita harus melangkah ke depan. Kita harus memperbaiki semuanya." Aditya mengangguk, menundukkan kepala. Ia merasakan berat di dadanya, seperti ada batu besar yang menekannya. "Aku tidak tahu bagaimana cara memulai, Rin. Aku merasa telah menghancurkan hidup kita. Semua kekayaan yang kita miliki, semuanya datang dengan cara yang salah. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menghapus semuanya." Rina meraih tangan Aditya, menggenggamnya dengan lembut. "Kekayaan itu tidak akan membuat kita bahagia, Adit. Kamu sudah tahu itu. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani hidup yang jujur dan penuh makna, bukan dengan mengandalkan kekuatan yang tidak kita pahami." "Jujur, Rin, aku ingin mulai lagi," kata Aditya, suara serak dan penuh penyesalan. "Aku ingin memperbaiki semuanya jika kamu mau memberi kesempatan padaku." Rina menatap suaminya dalam-dalam. Matanya penuh dengan kebijaksanaan yang sudah ia pelajari sepanjang perjalanan ini. Ia tahu bahwa meskipun Aditya telah membuat kesalahan besar, ia juga memiliki potensi untuk berubah. Tidak ada yang sempurna, tetapi jika ada satu hal yang Rina yakini, itu adalah cinta. Cinta yang tulus yang bisa mengubah segalanya. "Adit," jawab Rina dengan suara penuh kelembutan, "aku sudah memilih untuk melanjutkan hidup ini bersamamu. Tetapi kamu harus membuktikan bahwa kamu bisa mengubah dirimu. Kita akan membangun kembali hidup kita, tetapi kita harus melakukannya dengan cara yang benar." Aditya menatap Rina, merasa beban di dadanya sedikit terangkat. Ia tahu ini bukan akhir dari perjalanan mereka, tetapi sebuah awal baru. "Aku janji, Rin, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk kita." Minggu-minggu berikutnya adalah perjalanan panjang untuk menemukan kembali keseimbangan dalam hidup mereka. Aditya memulai segala sesuatunya dengan perlahan, mengembalikan kepercayaan yang telah hilang, membangun kembali bisnisnya dengan cara yang lebih etis dan transparan. Ia mulai memperhatikan setiap detail dalam pekerjaannya, menghindari godaan kekayaan cepat yang pernah menggoda dirinya sebelumnya. Ia bekerja keras, tetapi kali ini dengan tekad yang berbeda. Tekad untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Rina, di sisi lain, menjadi pilar yang kuat bagi Aditya. Ia mendukungnya dengan sepenuh hati, meskipun ada kalanya ia merasakan luka yang tak kunjung sembuh sepenuhnya. Namun, ia tahu bahwa cinta mereka masih ada, meskipun tak sempurna. Mereka berdua harus berjuang untuk membangun kembali apa yang hilang, kepercayaan, rasa aman, dan kebahagiaan yang sempat mereka miliki. Satu sore, setelah Aditya pulang dari pekerjaan, Rina menyiapkan makan malam bersama. Mereka duduk bersama di meja makan, menyantap hidangan sederhana yang penuh dengan kehangatan.
Suasana di rumah mereka terasa berbeda, lebih ringan, lebih penuh dengan kedamaian, meskipun ada bayangan masa lalu yang tak bisa dilupakan begitu saja. "Rin, aku tidak akan pernah bisa cukup berterima kasih padamu," kata Aditya, suaranya penuh dengan rasa syukur. "Kamu sudah menyelamatkanku. Kamu sudah mengajarkanku arti dari hidup yang sebenarnya." Rina tersenyum, meski senyum itu tampak sedikit lelah. "Kita sudah melalui banyak hal, Adit, dan kita masih punya banyak yang harus diperbaiki. Tapi aku percaya kita bisa melakukannya." Aditya menatap Rina dengan tatapan penuh rasa terima kasih. "Aku akan melakukannya, Rin. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami yang kamu harapkan." Mereka duduk bersama, berbicara tentang masa depan yang mereka inginkan, tentang hidup yang penuh dengan kebahagiaan sederhana, tanpa kekuatan gaib yang mengintai. Mereka berbicara tentang membangun keluarga yang kuat, tentang menjalani hari-hari dengan penuh kebijaksanaan, dan tentang menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, di luar rumah mereka, langit malam tampak semakin gelap, seperti menandakan bahwa meskipun mereka sudah berhasil melewati banyak hal, perjalanan mereka belum sepenuhnya selesai. Namun, kali ini mereka tidak takut. Mereka tahu bahwa meskipun dunia di luar penuh dengan tantangan, mereka punya satu sama lain untuk saling mendukung. Di luar sana, malam semakin larut dan angin malam bertiup lembut. Rina dan Aditya duduk berdampingan, menyadari bahwa meskipun mereka telah mengalahkan kegelapan, mereka harus terus berjuang untuk menjaga cahaya yang telah mereka temukan, cahaya cinta dan harapan yang akan terus memandu mereka melalui segala rintangan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka merasa bahwa masa depan mereka tidak lagi dibayangi oleh kegelapan. Mereka tahu bahwa bersama mereka bisa menghadapinya apapun yang datang.